Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyuniar Pamungkas, salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Manajemen Pariwisata Bahari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata meliputi perencanaan, koordinasi, dan pengontrolan atau meliputi fungsi-fungsi manajemen. Ya. Di sini menurut Richardson dan Flacker dikatakan bahwa perencanaan atau manajemen pengelolaan merupakan fungsi kritis untuk pariwisata. Di sini manajemen pengelolaan meliputi fungsi-fungsi manajemen ya diantaranya yaitu fungsi perencanaan atau planning, kemudian fungsi pengorganisasian, organizing, fungsi pengimplementasian atau actuating, dan fungsi pengontrolan atau controlling ya. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan pariwisata yang pertama yaitu pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal ya dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan setempat. Nah, kemudian prinsip yang kedua yaitu adanya prinsip preservasi ya, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya. Jadi si kegiatan pariwisata ini bisa terus berkelanjutan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada kekhasan budaya lokal. Kemudian yang keempat yaitu pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan dan lingkungan lokal. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu mampu memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata, kemudian tetap sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika kegiatan pariwisata tersebut melampaui ambang batasnya. Jadi di sini harus diperhatikan juga prinsip-prinsip dari carrying capacity. Nah, kemudian prinsip lainnya ketika kita sedang mengembangkan sebuah kepariwisataan, nah harus juga mempertimbangkan beberapa hal. Di sini kita akan mempertimbangkan antara pembangunan versus konservasi. Jadi di sini pembangunan tersebut harus berdasarkan aspek-aspek konservasi. Jangan sampai melebihi tadi ya, daya tampungnya, karena ketika melebihi pembangunan tersebut akan memberikan dampak negatif. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita harus memperhatikan penawaran dan permintaannya. Jadi ketika kita sedang mengembangkan suatu tempat pariwisata atau lokasi pariwisataan, nah kita harus memperhatikan permintaannya seperti apa. Nah, kemudian permintaan itu mampu tidak dipenuhi oleh penawaran kita akan sebuah atraksi wisata. Nah, kemudian eh, prinsip selanjutnya yaitu kita harus memperhatikan keuntungan dan biaya. Jangan sampai nanti biaya yang dihasilkan dari pengembangan lokasi pariwisata tersebut lebih kecil dari keuntungannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita harus memperhatikan aspek manusia dan lingkungannya. Seperti itu. Nah, kemudian menurut Pacific Asia Travel Association, PATA mengeluarkan guidelines ya bahwa menurutnya recognizing the necessity to ensure sustainable future, meet the needs of tourism industry today, kemudian doesn't compromise the ability of this future generation to conserve the environment. Nah, jadi di sini ada tiga hal ya yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu keuntungan dan kemanfaatan jangka panjang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu keberlanjutan produk wisatanya. Kemudian yaitu keadilan antar generasi. Jangan sampai nanti generasi kita ke depannya tidak bisa menikmati daya tarik atau keindahan alam yang ada tersebut. Fungsi dan peran pengelolaan pariwisata. Nah, yang pertama yaitu memerankan fungsi terhadap perlindungan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian keberlanjutan ekonomi, kemudian selanjutnya yaitu peningkatan integritas budaya. Nah, kemudian ada unsur atau nilai-nilai pendidikan dan pembelajaran. Ada beberapa pihak yang hendaknya harus kita libatkan ketika kita akan mengembangkan sebuah kepariwisataan, ya. Nah, di sini stakeholders-nya meliputi yang pertama yaitu para pekerja di industri pariwisata itu sendiri, kemudian para konsumennya atau target wisatawan kita, nah kemudian
ada investor dan pengembang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pemerhati atau penggiat lingkungan, ya, misalkan NGO yang emang concern di bidang lingkungan. Nah, kemudian di sini ada juga pemerhati dan penggiat warisan pelestarian budaya. Jadi di sini ada juga NGO yang bergerak di bidang pemerhati atau keberlanjutan budaya, ya, khususnya budaya-budaya unik yang ada di tempat tersebut, ya, atau local wisdom yang dimiliki. Nah, kemudian masyarakat tuan rumah juga harus kita libatkan seperti itu. Nah, kemudian ada pemerintah. Nah, kemudian pelaku ekonomi baik itu lokal maupun nasional. Ada beberapa manfaat ketika kita melibatkan para stakeholder di dalam perencanaan atau pengelolaan pariwisata. Yang pertama yaitu memperkuat pertimbangan dari sisi lingkungan, sarana prasarana fisik, kemudian sumber daya manusia yang dibutuhkan supaya tetap berlanjut. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya yaitu memungkinkan adanya pendekatan integratif dan holistik dalam proses pengambilan putusan, kemudian membentuk partnership. Nah, yang ketiga yaitu memungkinkan terwujudnya keadilan di dalam pendistribusian biaya dan manfaat. Nah, yang terakhir yaitu memperkuat capacity building dan skill akuisisi. Jadi ada ketika kita mengembangkan beberapa atraksi atau misalkan mengembangkan beberapa lokasi, nah mungkin lokasi-lokasi tersebut sumber daya manusia lokal setempat belum memiliki keahlian gitu kan di bidang pariwisata. Nah, itu pentingnya kita melakukan capacity building dan skill akuisisi. Nah, di sini pengelolaan sumber daya pariwisata ya menurut Liu di sini yang pertama yaitu harus mampu menggunakan sumber daya yang terbarukan, ya. Misalkan ada sekarang pemanfaatan energi terbarukan dan lain-lain. Nah, kemudian pemanfaatannya itu untuk berbagai kepentingan, ya. Jadi tidak hanya kepentingan satu pihak atau dua pihak saja, tetapi meliputi berbagai kepentingan. Nah, kemudian harus juga mempertimbangkan aspek zonasi, ya. Jadi biasanya di suatu lokasi tersebut sudah ada zona-zonanya, mana zona yang bisa kita kembangkan, mana zonanya konservasi, ya seperti itu dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita harus mempertimbangkan aspek konservasi dan preservasi sumber daya, ya. Jadi jangan sampai sumber daya tersebut ketika kita manfaatkan, ketika kita eksploitasi akan habis atau rusak biasanya seperti itu. Nah, kemudian sumber daya apa sih yang harus kita perhatikan di dalam pengelolaan, ya, atau di dalam manajemen? Yang pertama yaitu flora dan fauna, kemudian sumber daya airnya, kemudian kita juga harus memperhatikan aspek sanitasi dan limbah, ya. Jadi ketika kegiatan pariwisata ini pasti akan menghasilkan produk-produk limbah lah, baik itu rumah-rumah tangga, ya seperti di hotel-hotel atau restoran-restoran. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan kualitas udara. Jangan sampai nanti kita akan mencemari kualitas udara di sekitar. Nah, kemudian kita harus memperhatikan kawasan pesisir dan pantai. Jadi, setidaknya pembangunan-pembangunan yang akan kita lakukan, pengembangan-pengembangan yang akan kita lakukan harus memperhatikan aspek lokasinya, gitu kan. Karena lokasinya kawasan pesisir dan pantai, nah kita harus bisa menyesuaikan dengan hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adanya zonasi, ya. Kita harus hendaknya dalam membangun itu disesuaikan dengan zona-zona yang sudah ada. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tetap kita harus memperhatikan atau mempedulikan lingkungan setempat. Baik, itu mengenai materi pengelolaan pariwisata akan kita bahas lebih lanjut di materi-materi selanjutnya, ya, mengenai manajemen. Jadi untuk materi ini di dalam pengelolaan pariwisata ini hal yang utama yang harus kita perhatikan yaitu aspek keberlanjutan, ya. Jadi ketika kita memanfaatkan suatu lokasi atau mengembangkan suatu atraksi gitu kan, aspek keberlanjutan ini harus menjadi yang utama, ya. Nah, keberlanjutan baik itu keberlanjutan lingkungannya, keberlanjutan sumber daya manusianya, gitu kan seperti itu. Oke, baik. Itu saja yang yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Ketemu lagi dengan saya di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.